Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola pembacaan Alkitab 4M. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pimpinan dan penyertaan Tuhan sampai di pagi hari ini. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami ingin mengawali melandasinya bersama dengan Tuhan dan kebenaran firman-Mu untuk memimpin, untuk menerangi langkah-langkah kami sepanjang hari ini. Roh Kudus pimpin kami dalam perenungan firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya Pendeta Maek bersama dengan istri Pendeta Sarce akan secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 9 dan ayat 10 dengan tema Yesus menugaskan kita untuk melayani. Demikian firman Tuhan, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dari bacaan firman Tuhan tadi, kita akan menggali isi firman Tuhan ini dengan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang membuat para murid itu takjub? Yang membuat Simon dan teman-temannya merasa takjub adalah ketika mereka melihat dan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, di mana mereka boleh mendapatkan banyaknya ikan pada saat itu. Yang sebelumnya mereka sudah bekerja keras panjang malam, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan mereka boleh melihat bagaimana Allah melaksanakan kuasa dan mujizatnya bagi mereka. Pertanyaan yang kedua, apa perkataan Yesus kepada Simon secara khusus? Perkataan Yesus secara khusus kepada Simon yang pertama, jangan takut. Dan yang kedua, ia akan menjadi penjala manusia. Mengapa jangan takut? Mengapa jangan takut? Karena yang pertama, Simon merasa bahwa dia adalah orang berdosa yang tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi seorang penjala manusia. Yang kedua, Simon berpikir bahwa untuk meninggalkan jala dan perahu sebagai bagian dari investasi dan pekerjaannya itu sangat berat. Dan dia berpikir bagaimana kehidupan ia nanti kalau ia meninggalkan semua pekerjaan itu. Dan yang ketiga, jangan takut karena ia berpikir tidak mudah untuk menjadi seorang penjala manusia. Tentunya untuk menjadi seorang penjala manusia ia akan menghadapi tantangan dan pergumulan yang berat di dalamnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Jangan takut Simon, karena sekalipun engkau tidak layak atau engkau merasa berdosa, tapi aku telah memberikan pengampunan kepadamu ketika engkau mau mengikuti Yesus, menerima Yesus saat itu." Dan Tuhan berkata, "Simon, jangan takut karena kehidupanmu nanti aku akan menjamin dan memelihara menyertai engkau. Sebagaimana mujizat yang kau lihat dari yang tidak menangkap apa-apa, kemudian mereka menangkap banyak ikan, maka dengan demikian juga aku mampu memenuhi segala kebutuhanmu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan jangan takut bahwa engkau akan menjadi penjala manusia, karena aku akan menyertai engkau dengan firman Tuhan yang mampu mengubah orang untuk berubah dan akan menyertai dengan kuasa dan tanda mujizat untuk meneguhkan pemberitaan firman Tuhan itu sendiri." Lalu pertanyaannya berikutnya, apa yang dimaksud menjadi penjala manusia? Ya, penjala manusia adalah Yesus mau bahwa Petrus tidak hanya sebatas mengalami firman Tuhan, Petrus tidak hanya sebatas mengalami kuasa dan mujizat, tapi ia harus mau mengalami lebih dalam lagi Yesus dalam hidupnya melalui misi ilahi yang Tuhan
berikan bagi dia. Itulah sebabnya Yesus berkata, ia akan menjadi seorang penjala manusia. Ia harus terlibat dalam misi Allah untuk mencapai tujuan Allah, yaitu membawa kabar keselamatan bagi banyak orang. Sehingga lewat pemberitaan firman yang ia sampaikan, ada banyak orang yang datang kepada Yesus. Dan kita tahu kisah Pentakosta pada waktu itu, Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang yang dijala untuk Tuhan. Nah, dari bacaan dan renungan di atas, maka ada pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari. Kira-kira apa saja? Pelajaran yang dapat kita terima lewat firman hari ini, yang pertama, jangan takut untuk mengikut Tuhan atau terlibat di dalam misi Allah. Karena Allah terlibat untuk menyertai kita dengan kuasa-Nya, menolong dan memberkati kita. Yang kedua, kita tidak boleh berdiam diri, tetapi kita perlu terlibat dalam misi Allah, memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena itu, mari kita tutup renungan kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman hari ini yang meneguhkan kami untuk kami tidak perlu takut karena Engkau Allah menyertai kami dalam melaksanakan misi Tuhan dalam hidup kami. Dan juga Tuhan Yesus mampukan kami untuk juga terlibat berpartisipasi lebih jauh dalam melaksanakan misi Allah, mengikut Tuhan dalam hidup kami, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tolong semua kami yang sudah mendengar firman hari ini untuk terus melakukan misi Allah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.